1. Dari level 1 ke level 2 itu kita bisa memilih jadwal. Jadi misalnya kita ikut pelatihan pembatik level 1, nanti kita ada ujian, setiap level itu ada ujian, ada tugas. Nanti setelah itu diberi penilaian, setelah diberi penilaian ada yang gugur, tetapi enaknya kalau di level 1 zaman kami kemarin banyak yang lulusnya karena remedial. Tapi ya Allah, kita lulusnya nggak remedial, kita langsung masuk ke level 2. Level 2, level 3 dan sampai namanya level 4. Nah, untuk yang level 4 itu ada beberapa rekan yang hanya terbatas di level 3 karena di level 4 dia nggak bisa masuk karena level 4 itu khusus yang 30 besar Sumatera Selatan. Nah, untuk Oku Timur alhamdulillah itu ada 4. Itu kemarin sudah koordinasi ke Dinas Pendidikan, sudah ada kepala dinas. Beliau memberi kesempatan untuk sosialisasi di SD ataupun di SMP. Nah, nanti tinggal nunggu surat keluar dari kepala dinasnya. Allah sambutan Dinas Pendidikan itu luar biasa. Untuk tindak lanjutnya nanti kita lihat. Nah, untuk yang level 4 ini akan diambil lagi menjadi 5 besar. Nanti 5 besar akan ditunjuk menjadi 1 orang, yaitu namanya Duta Rumah Belajar. Nah, hari ini posisi pada saat ini namanya Sahabat Rumah Belajar, SRB kalau istilahnya tuh. Saya yakin teman-teman bisa lah, mungkin lebih dari hari nanti. Kenapa? Karena kalau kita berpikir ibaratnya tuh kalau kita nggak mengupdate namanya pendidikan sepanjang hayat ya, atau kayak filosofi Ki Hajar dan Para, kita lebih fokus pada tuntunan anak untuk yang ke kodrat zaman maupun kodrat alam. Kita tidak bisa mengatakan perilaku anak, tapi kita bisa menuntun. Nah, gimana kalau kita mau menuntun anak kalau khusus yang kodrat zaman apabila kita tidak mengupgrade pengetahuan kita khusus untuk yang perkembangan teknologi. Salah satu platform yang digunakan adalah portal rumah belajar. Di portal rumah belajar itu nanti di pelatihan pembatik level 3 itu kita diminta untuk membuat aplikasi pembelajaran. Nah, untuk yang portal rumah belajar, Bapak Ibu minta tolong coba buka HP, kita cari di Play Store. Diklik aja, dicari di rumah belajar, diketik. Kalau sudah keinstal nanti kita pandu satu persatu untuk masuknya. Kalau tidak ada sinyal ya nggak apa-apa. Di Play Store sudah diinstal ya sudah, nanti dibuka. Tenanan ini serius. Ya. Di Play Store buka rumah belajar, diinstal. Sudah diinstal, sudah dibuka aja. Ya, kan kita penasaran kan isinya apa? Sudah? Nggak ada sinyal, alhamdulillah. Ya, ada potret. Nanti kalaupun misalnya nanti kita share aja yang bagi sinyalnya yang kurang, nanti kita tindak lanjut untuk yang akan datang. Yang penting Bapak Ibu itu tahu fitur-fitur apa yang ada di dalam rumah belajar. Fitur rumah belajar itu semuanya gratis, tidak ada yang tidak gratis. Tadi sudah Ari praktekkan ngajar deskriptif teks. Kita nggak perlu buat video, tinggal kita cara aja di rumah belajar, kita salin linknya, kita share ke anak. Nanti anak otomatis masuk ke rumah belajar dan masuk dalam video tersebut. Nah ya, jadi videonya beda ya Pak, video yang di YouTube sama videonya. Iya, karena tidak semua video pembelajaran masuk di rumah belajar. Itu antrinya luar biasa. Kayak Punyari ada 2 video pembelajaran, tapi sampai sekarang belum ada status ditolak atau diterima. Masih proses menunggu. Kalau sudah dibuka itu ada beberapa fitur. Yaitu fitur yang pertama sumber belajar, terus ada fitur juga namanya untuk rekan-rekan IPA ya, laboratorium maya, itu rekan-rekan yang ngajar sains itu masuk di situ. Yang berikutnya ada bank, soal dan sebagainya. Nah, yang fitur-fitur itu bisa dibuka, bisa di-download dan bisa digunakan kapanpun. Kalaupun nggak mau download, buka aja pada saat itu kita bisa. Insya Allah kuat kok sinyal kita untuk yang masuk di rumah belajar. Kita coba masuk ke sumber belajar dulu, dicoba dulu ya. Ya, mati lampu sinyal. Nanti aja. Sudah keluar ya.
Enggak, nanti di rumah enggak apa-apa Bu Yuni dan rekan-rekan. Kalaupun misalnya belum bisa, nanti di rumah dicoba. Di sumber belajar nanti keluar jenjangnya. Ya, jenjangnya apa saja bisa tinggal dipilih. Karena kita jenjang SMA, langsung klik aja di bagian SMA. Nanti setelah SMA dia masuk bagian kelasnya. Ya, masuk bagian kelas, diklik aja kelasnya, kelas berapa yang kita inginkan. Selanjutnya baru dia masuk ke mata pelajaran. Ya, mata pelajarannya disesuaikan sama mata pelajaran Bapak Ibu guru. Mata pelajaran apa? Nah, dalam mata pelajaran nanti di situ ada berbagai materi. Materi apa yang kira-kira bisa kita gunakan untuk masuk ke pembelajaran kita. Contoh kayak Ari tadi, Ari masuk deskriptif teks, maka Ari cari di sumber belajar, ketemu, langsung Ari masukkan sesuai kita. Namanya kita sekolah penggerak, maka kita harus lebih kearifan lokal. Jadi apapun pembelajaran kita kaitkan sama kearifan lokal. Ari ngangkat deskriptif, maka Ari ngangkat tentang pariwisata yang ada di daerah kita. Kita jadikan bahan untuk pembelajaran. Di situ hanya materi aja, kita kembangkan sesuai dengan kita. Ya, sudah masuk? Belum ketemu Ibu Yuni? Sudah? Sinyal nggak apa-apa. Nah itu masuk, pilihlah. Iya, pilihlah salah satunya. Ya, pilih aja salah satu, klik sumber belajar. Nah itu kliklah videonya. Tak ada sinyal punyaku. Ini kalau kita putar di video kan ada WA. Di bawah video tuh biasanya ada share untuk WA-nya. Klik aja, klik WA itu simbol WA, nanti kita langsung ngirim ke via link, nanti anak langsung buka linknya itu langsung tersambung ke lewat portal rumah belajar, langsung masuk video. Nggak ada WA-nya. Penjas nggak ada Pak materi. Ada penjas. Berarti kita sengaja dari pilih konten ini. Oh, klik yang itu Pak. Iya, itu klik tanda share. Tanda share, nanti share bisa Facebook, bisa WA, bisa apa? Ya. Nanti setelah itu, setelah di share, nanti anak-anak tinggal mempelajari. Videonya keren-keren kok, videonya video interaktif. Jadi kita tidak perlu sibuk nak buat video pembelajaran dan sebagainya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau upload di rumah belajar, bisa nanti dibantu caranya. Yang jelas, masuk buat dulu videonya sekreatif mungkin, nanti kita ajukan sama-sama ke rumah belajar. Tapi nunggunya yang nggak tahu batas waktunya kapan, karena Ari sudah 1 bulan masih antri 2 video. Tapi yang video yang kita antri itu masih bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Nah, yang berikutnya sudah ya sumber belajar. Sebentar aja, hanya pengenalan aja. Nanti Bapak Ibu nanti misalnya besok dan sebagainya bisa konfirmasi ke Ari. Yang berikutnya selain sumber belajar itu ada laboratorium maya khusus untuk rekan-rekan yang pelajaran sains. Nah, lab maya punya Maya. Terus Yang di lab maya itu khusus untuk yang pelajaran sains. Kenapa? Contoh kayak Bu Yuni, terus Pak Endang, itu kan ada suatu proyek di mana untuk suatu proses yang dari A sampai B sehingga menghasilkan yang C. Di lab maya itu sangat menarik banget untuk yang videonya. Dicoba aja. Di situ kalau nggak salah ada larutan atau apa kalau nggak salah kemarin tuh Bu Yuni. Ya. Larutan ada ya. Nah, larutan ya titik apa tuh kalau titik buku, balik aku titik buku ya. Itu bisa di share ke anak kalau memang materinya kita pas pakai materi yang itu ya. Itu untuk yang laboratorium maya. Nah, yang berikutnya masuk ke bank soal. Nah, yang bank soal itu semuanya. Misalnya Bapak Ibu
mau ngajarin anak-anak yang di rumah itu untuk misalkan mau ulangan, yuk latihan soal untuk anak SD. Di situ juga ada. Untuk anak SMP juga ada. Untuk anak SMA ada. Selanjutnya yang di SMA itu diklik aja per jenjang, sama kayak SD nanti ada per jenjang. Habis itu baru per mapel. Habis per mapel baru per materi ujiannya. Itu coba diklik dulu. Muter-muter enggak apa-apa. Ada yang udah berhasil di bawah soal? Ada. Penjas ada penjas. Yes, ada. Sekolah dasar. Next. 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 Loading. Ini bang soal ini untuk latihan Pak ya? Iya, untuk latihan. Misalnya, misalkan di situ ada nggak penjas apaan ya? Ada penjas ya. Penjas per tingkat. Nanti di situ satu materi itu berbagai macam yang sudah ngajukan. Jadi tinggal pilih aja yang mana yang kira-kira. Nah, kita latihan soalnya tentang ini. Share aja ya linknya nanti ke kita sama anak. Nanti anak tinggal ngerjakan. Berarti ini Namanya latihan. Nanti anak tinggal di situ ada hasilnya langsung kalau nggak salah. Ada. Ya, ada hasilnya langsung, nanti anak tinggal laporan sama kita. Atau pada saat kita belajar langsung kita minta anak untuk latihan juga. berarti ini Pak ya. Ini kan ada pembuatnya ya. Nah, Dibuat oleh siapa ini kan? Ada Muhammad Lutfi Zamzami. Berarti sama mungkin dengan video tadi bahan ajar tadi. video tadi ada juga. Mungkin Video itu ada dua sumber. Ada dua tipe. Satu video untuk pembelajaran sebenarnya. Yang satu video pembelajaran tapi berbasis web. Berbasis web itu berupa aplikasi. Di situ ada pilihan dalam pencarian. Kalau misalnya Pak En mau diklik pencarian, itu ada dua di sumber belajar. Ada yang khusus pembelajaran materi, ada yang khusus web. Nah, web ini yang agak lumayan berat itu berupa aplikasi. Kalau yang video pembelajaran yang kayak kita biasa. Berarti untuk soal ini juga bisa misalnya ada Pak Ajis misalnya masukkan Bisa. soal di sini. Bisa. Semua kita bisa berperan untuk menyumbangsikan karena itu kalau dibuka satu persatu itu belum lengkap semua. Itu masih butuh sumbangsi kita sebagai pendidik untuk menyumbangkan video pembelajaran. Kalau yang di Usaha Rumah Belajar nyarankan buatlah tema atau pembelajaran video pembelajaran, intinya itu sekreatif mungkin yang lagi hot versinya. Misalkan anggap aja Pak Muji kemarin pulang untuk dari belajar.id. Itu kita munculkan aja, kita hubungkan belajar.id sama yang sumber belajar. Kita pakai video pembelajarannya dengan menggunakan akun belajar.id, misalnya pakai Google Slide dan sebagainya, itu kan bisa dibuat video. Nanti yang video hasil itu kita masukkan ke sumber belajar. Nah, waktu pas sumber belajar walaupun belum diterima, itu masih bisa makainya. Kita masih bisa menggunakan yang itu. Misalkan kalau yang anak-anak muda kan kreatif banget ya, yang tua juga kreatif nih. Jadi untuk yang video pembelajarannya itu kalau misalkan ke Bapak Ibu sudah, itu ada video saya atau video saya. Selanjutnya di situ ada keterangan menunggu, ditolak, revisi. Nah, status saya lagi menunggu. Tidak tahu menunggu berapa lama. Revisi itu yang sudah. Kalau revisi nggak apa-apa sebenarnya. Nanti kita untuk penulisan kita belajar yang di bagian pembatik kita ada penulisan. Nah, untuk yang pembatik kita keluar sebentar dari jalur. Untuk pembatik itu sebenarnya kalau yang kayak rekan-rekan yang pintar nulis dan sebagainya itu bagus banget. Selain IT Bapak Ibu meningkat, itu juga proses penulisannya juga meningkat. Kita dituntut sama kayak guru penggerak, dituntut untuk membuat blog atau menulis karya. Jadi setiap penugasan itu karya dan karya. Kita tidak bisa dalam arti buat RPP, upload buat RPP, enggak. Kita lebih kepada aksi nyata buat blog. Misalnya kayak kemarin Ari hubungkan pemampatan rumah belajar untuk peningkatan literasi digital di SMA Negeri 1 Madang Sukusaya. Nah, itu untuk yang kalau kita mau menulis. Nah, itu untuk yang versi pelatihan pembatiknya. Nah, yang lain di rumah belajar selain yang disebutkan tadi ada namanya peta budaya.
Peta budaya itu kalau kita mau belajar budaya yang lain, bisa dilihat di situ. Atau juga bisa dia dalam bentuk kalau misalnya anak bapak ibu suka luar angkasa, hal-hal mengenai luar angkasa, itu bisa dimasukkan dalam fitur wahana jelajah wahana luar angkasa kalau nggak salah. Ya, wahana jelajah luar angkasa sebaliknya. Nah, itu bisa masuk ke situ. Jadi banyak fitur, itu fiturnya semuanya gratis. Saya kalau misalnya bapak ibu tidak memanfaatkan fitur bisa membantu bapak ibu ngajar, ataupun juga bisa membantu bapak ibu untuk belajar atau untuk ngasih materi sama anak yang ada di rumah. Itu seru banget ya untuk masalah fitur rumah belajar. Nah, selain fitur rumah belajar itu juga di situ kementerian ada namanya radio edukasi. Kedepannya rencana Ari Google Classroom itu kayaknya agak banyak masalah sudah, ya bukan agak lagi, agak banyak masalah. Kalaupun misalnya besok masih sistemnya blended learning, masih campur, mungkin Ari coba dulu permapelari dulu untuk menggunakan portal rumah belajar, karena di situ ada kelas digital. Jadi ada kelas digital. Kelas digital itu sama kayak nih. Nah, syaratnya tapi ada satu hal. Kalau kelas digital itu kita daftar dulu satu sekolah user. Habis itu baru user per kelas masing-masing. Nah, kalau Google Classroom kan kita nggak dalam satu wadah. Terpisah. Kalau yang ini dalam satu wadah. Itu yang LMS untuk portal rumah belajar. Nah, untuk itu saja kayaknya untuk yang rumah belajar, karena seperti slogan rumah belajar, ya, untuk kunci jawabannya namanya latihan, itu nanti ada nilainya. Contoh. Ada nanti ya, masuk dulu materinya, cari materinya di start dari bagian itu kita cari ketik misalnya ngajari Kak Restunya tentang pelajaran IPA untuk SD. Nah, spesifikan aja, cari videonya cari yang hubungan sama latihan soal dari video tersebut. Perbagian, enggak yang misalnya latihan soal itu materi dulu baru latihan, enggak, itu perbagian. Yang soal ya soal, untuk yang materi ya materi. Itu kreatif banget yang untuk video-videonya, keren. Materi itu sumber belajar ada dua, sumber belajar berupa web itu aplikasi. Satu sumber belajar yang biasa, yaitu berupa video pembelajar. Ya pakai handphone. Ya. Kalau untuk soal itu nggak langsung terintegrasi sama yang materi tadi, Bu. Nggak terintegrasi karena terpisah dia. Yang ngupload juga orangnya terpisah, beda. Jadi kita berusaha mengaitkan materi kita, terus latihan soal itu untuk ke dalam materi kita, ada nggak kayak itu. Kalau misalnya ini nanti kan kita kaitin juga kayak untuk nanti belajar.id itu kan ada untuk latihan soal dan sebagainya, bisa juga. Itu enak banget, itu dibuka satu persatu, Bapak Ibu nanti di rumah, insya Allah lebih clear lagi. Karena tadi posisi mati lampu, jadi kita untuk PowerPoint-nya agak lumayan, ya, terganggu. Jadi kita mulainya seperti biasa aja dulu. Ada nggak yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Nggak ada? Bang soal itulah yang kata kami tadi. Ini prosesnya portal rumah belajar itu baru berapa tahun. Makanya rekan-rekan, semoga tahun depan sekolah ini bukan hanya satu orang yang bisa nembus ke pembatik level 4. Karena syarat menembus ke pembatik level 4 itu harus ada video yang kita unggah ke dalam rumah belajar tersebut. Jadi ya semoga misal kayak Harry masuk, kayak Bu Nur masuk, semuanya masuk, nanti sumbangsi video di portal rumah belajar semakin banyak. Kalau yang daftar, misalkan yang daftar sebenarnya banyak, tapi kemungkinan di sekolah kita hanya Ari sendiri, karena kalau nggak salah ada juga sebelum masuk pelatihan itu juga Ari nawarkan sama rekan-rekan. Tapi rekan-rekan sudah namanya aja pembatik, pembelajaran berbasis sudah grogi duluan sebelum waktunya. Kalau tahap awal itu nggak susah, nggak pembatik level 1. Insya Allah Bapak Ibu lulus bisa level 1.
Nah, yang level 2 baru masuk video pembelajaran. Level 3 masuk aplikasi, dan juga kalau aplikasi dan video pembelajaran itu pembatik juga akan dibimbing berupa modul di LMS-nya, ataupun nanti karena kita sudah era bebas untuk pengetahuan, itu masuk aja di grup Telegram, cari aja pembatik level 2, level 3, level 4 itu ada semua. Itu banyak rekan-rekan yang duta rumah belajar itu meng-sharing tentang apa yang sudah mereka dapat. Kayak sekarang kan prosesnya Ari nulis blog sama nulis blog itu bisa karya tulis ilmiah, bisa karya populer aja. Nah itu ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mohon bantuannya rekan-rekan. Kita buat salam rumah belajar kayak anak-anak. Kalau Ari bilang salam rumah belajar, maka kita seperti ini. Ya, salam rumah belajar. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Bisa? Bisa. Ini bukan simbol, hanya menghitung aja Pak Endang, bukan simbol. Yang simbolnya rumah belajar yang enggak ya. Enggak. Jadi, salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa? Bisa? Bisa. Hebat ya. Bisa? Dan dengan siapa saja. Oke, yuk. Kita mulai yuk. Salam rumah belajar. Belajar. Agak ngeblank ya. Kita ulangi lagi ya. Salam rumah belajar. Rumah belajar. Siapa saja. Maksud dari dengan siapa saja tuh kita download, tinggal kita tanyakan sama orang yang lebih Tua. tahu lagi. Bisa. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Pada yang lebih berat apa?